warahmatullahi wabarakatuh. 323 Nyonya asli 3. Zhang Yuxi mengikuti arah pandangan Gu Qingqing dan melihat ke depan. Ia melihat Gu Qingqing membuka komputer dan terpampang halaman utama Weibo hari ini di layar komputer. Judul pertama berita utama adalah, pertemuan larut malam yang rahasia antara Presiden Grup Leng, Leng Xicheng, dan Ratu Film Cannes, Su Zipei. Latar belakangnya adalah foto kedua orang itu di bawah gedung Grup Leng kemarin. Su Zipei saat itu menyusul Leng Xicheng untuk mengembalikan pulpen itu. Hanya saja, karena adegan itu diam-diam difoto reporter dari kejauhan, mereka berdua orang tampak seperti sedang bergandengan tangan dan saling memandang. Leng Xicheng dan Su Zipei benar-benar terlihat seperti kedua orang yang menyukai satu sama lain. Judul berita kedua adalah, cerita yang harus diceritakan tentang Leng Xicheng dan Su Zipei. Jelas, isinya adalah rumor tentang Leng Xicheng dan Su Zipei yang belajar di satu universitas 3 tahun lalu dan pernah akan bertunangan di masa lalu. Gu Qingqing langsung berpikir, pantas saja pagi ini Leng Xicheng mengatakan soal jangan melibatkan Su Zipei dan jangan sampai dia dicap sebagai orang ketiga. Ternyata begitu masalah yang terjadi. Meskipun Gu Qingqing baru saja menyatakan bahwa ia tetap tidak akan bercerai sampai mati meskipun Leng Xicheng ingin memberikan posisinya kepada Su Zipei. Jika Leng Xicheng benar-benar akan mengajak ribut hingga membawa masalah ini kepada orang tuanya di sana, Gu Qingqing mungkin tidak akan kalah. Tapi, apakah masih ada keperluan untuk melanjutkan hubungan pernikahan seperti ini? Pikir Gu Qingqing lagi. Zhang Yuxi mencondongkan tubuhnya dan melihat, lalu berkata, "Oh, Leng Xicheng, iya, akhirnya, kali ini pasangan wanitanya bukan para selebritis internet itu, tapi putri keluarga kaya dan Ratu Film Cannes." Cek, cek, cek. Istrinya itu sungguh kasihan. Baru saja selesai bertempur dengan 12 wanita Jinling, datang lagi satu bos besar. Gu Qingqing mengepalkan tangannya dan berusaha keras untuk mengendalikan emosinya. Tetapi, begitu ia menutup halaman Weibo ini, Su Zijin muncul dengan wajah muram. Su Zijin melihat Gu Qingqing dan berkata dengan ekspresi tidak senang, "Gu Qingqing, aku tidak akan melupakan ini. Kalah dari seseorang tidak apa-apa, asalkan jangan sampai mendapat peringkat terakhir dalam sekelompok orang." Meskipun Gu Qingqing tahu Leng Xicheng dan Su Zipei memiliki hubungan dekat, ia juga pasti tidak akan menunjukkan kelemahannya di depan Su Zijin. "Jangan lupa apa yang kamu janjikan dan sudah kamu setujui," kata Gu Qingqing. Gu Qingqing menenangkan emosinya dengan mencubit kakinya dengan kukunya. Ia terus mencubit hingga rasa sakit di jantungnya pun merasa mati rasa untuk sementara waktu. Kemudian, baru ia melihat Su Zijin di seberangnya dan berkata lagi, "Aku ingin bekerja sendiri dengan tenang. Kamu tidak boleh mengungkapkan sepatah kata pun tentang aku yang bekerja di sini, begitu pula identitasku. Kamu tidak boleh mengatakannya kepada siapapun. Kecuali, jika kamu pertaruhan itu sebagai kentut. Oh, bagaimanapun, kamu juga bukan orang yang akan menepati janji dari dulu dan tidak memiliki kredibilitas." Gu Qingqing berbicara sambil menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah ia benar-benar meremehkan Su Zijin. Provokasi ini membuat Su Zijin marah hingga panas dan amarahnya mendidih. Su Zijin langsung menjadi marah, siapa yang tidak memiliki kredibilitas? Siapa yang tidak menepati janji? Kalau kamu ingin aku melanggar janji, aku akan sengaja tidak mengatakannya. Lagi pula, kakakku telah menerima iklan Grup Leng. Lihat saja bagaimana dia akan mematikanmu. Gu Qingqing tahu bahwa orang-orang seperti Su Zijin tidak bisa tahan menghadapi provokasi barang sedikit pun dan bahkan menganggap dirinya lebih mulia daripada siapapun. Mengancam Su Zijin untuk tidak mengatakannya mungkin tidak akan berguna. Tetapi, jika Gu Qingqing meremehkannya, Su Zijin pasti akan terprovokasi hingga menyetujui semua hal. Gu Qingqing mendengus di hadapan Su Zijin dan nadanya tampak menghina, "Siapa tahu. Mungkin kakakmu tidak bisa dipercaya seperti kamu. Gu Qingqing, kamu tunggu saja." Setelah Gu Qingqing berhadapan dengan Su Zijin, ia menahan amarahnya dan bekerja sangat keras hari ini. Su Zijin masih memiliki 2 proyek iklan yang bekerja sama dengan Ni Zining. Meskipun keuntungannya tidak sebesar iklan Leng Xicheng, tetap saja tidak jauh berbeda. Ketika Gu Qingqing kembali ke rumah, ia sama sekali tidak memiliki perasaan penuh harap yang manis seperti kemarin. Tetapi, ketika ia tiba di depan pintu, ia melihat mobil Leng Xicheng sudah terparkir di luar. Apakah Leng Xicheng telah kembali? 324 Nyonya asli 4. Sejak Leng Xicheng pindah kembali ke Villa Xishan, Gu Qingqing berangkat ke perusahaan mengenakan pakaian sederhana dan mengganti pakaian kerja di ruang loker perusahaan.
Meskipun Gu Qingqing telah kehilangan kepercayaan terhadap Leng Xicheng, setidaknya, ia masih harus mempertahankan pekerjaannya. Gu Qingqing membuka pintu dan memasuki ruang tamu yang sunyi. Pembantu segera datang dan menyambut, "Nyonya, Anda telah kembali." Begitu Gu Qingqing mengangguk, pembantu berkata lagi, "Tuan sedang di ruang buku lantai atas." Gu Qingqing mengangguk lagi. Saat ia baru saja berjalan ke depan tangga, pintu kamar di lantai atas terbuka dan terdengar seperti suara orang keluar dari sana satu demi persatu. Segera setelah itu, sekelompok pria yang mengenakan jas dan sepatu kulit serta tampak seperti pria-pria sukses berjalan ke lantai bawah. Mereka jelas sedikit terkejut ketika melihat Gu Qingqing. Gu Qingqing tidak pernah muncul di grup Leng maupun di Huangting Entertainment. Ia tidak pernah muncul di koran, tidak pernah diberitakan oleh majalah, dan Leng Xicheng juga tidak pernah menyebutkan tentangnya. Orang-orang hanya tahu bahwa ada seorang wanita dengan latar belakang keluarga miskin yang menyandang gelar Nyonya Leng, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang nama keluarganya dan melihat penampilannya sama sekali. Sekarang wanita itu muncul di sini dan dandanannya terlihat sangat sederhana, tetapi auranya tidak seperti pembantu. Sekelompok orang itu tercengang. Satu-satunya hal yang pasti adalah wanita itu terlihat sangat cantik, bahkan sedikit lebih cantik daripada Su Zipei sang ratu film Cannes. Setelah beberapa saat, Sekretaris Cheng turun dan memanggil, "Direktur Jiang, Direktur Zhang, masalah ini sebenarnya." "Nyonya, Anda telah kembali." Mendengar suara Sekretaris Cheng, barulah sekelompok pria ini mengetahui bahwa wanita yang berpenampilan cantik dan beraura luar biasa ini adalah istri Leng Xicheng. "Nyonya Leng, selamat sore." Gu Qingqing melirik mereka dengan pandangan dingin, kemudian mengangguk dengan santai. Ia mengenakan sandal dan naik ke lantai atas dengan nyaman tanpa memedulikan orang-orang ini sama sekali. Kebetulan, pandangan tenang dan asing Gu Qingqing yang seperti ini membuat sekelompok pria ini menjadi lebih menghormatinya. Awalnya mereka masih mengira bahwa Leng Xicheng menikahi istri yang tidak bermartabat dan tidak bisa dibawa naik ke panggung. Mereka tidak mengira bahwa Gu Qingqing tidak hanya cantik, tetapi juga aura yang baik. Cara Gu Qingqing yang melirik orang dari sudut matanya seperti ini benar-benar sama dengan sikap Leng Xicheng. Tidak heran jika wanita ini adalah istrinya. Karena jika Gu Qingqing tidak diakui oleh keluarga Leng, ia tidak akan bisa menjadi menantu keluarga Leng dan tinggal bersama Leng Xicheng. Leng Xicheng memanggil dan mengumpul sekelompok orang ini di sini jelas karena ingin berdiskusi. Di luar telah tersebar berita yang begitu tidak pantas tentang dirinya dan Su Zipei. Leng Xicheng seakan-akan segera meninggalkan Chen Wenji dan langsung menggantikannya dengan kekasih lamanya, Su Zipei. Bagaimanapun juga, meskipun skandal itu bukan hal yang baik, itu juga hal yang sangat bagus. Sejak skandal itu muncul, perhatian publik terhadap salah satu artis laki-laki yang menggunakan narkoba langsung berkurang. Leng Xicheng berdiskusi dengan pihak perusahaan dan juga berkomunikasi dengan Su Zipei di sana. Mereka sama-sama setuju untuk jangan mengklarifikasi skandal ini terlebih dahulu dan biarkan rumornya membesar. Tunggu sampai hari Minggu, Su Zipei akan menandatangani kontrak sebagai bintang iklan grup Leng secara resmi dan mengumumkannya dengan serius. Leng Xicheng dan Su Zipei hanyalah teman. Ia adalah pria yang sudah berkeluarga. Para direktur merasa agak canggung. Mereka keluar dan turun ke lantai bawah satu persatu, sementara Gu Qingqing juga berjalan sampai ke lantai atas. Begitu ia naik ke lantai atas, ia langsung bertemu dengan Leng Xicheng. Leng Xicheng pulang terlalu larut semalam. Ia takut pekerjaannya sangat sibuk hari ini, jadi ia mengumpulkan sekelompok orang ini untuk rapat di rumahnya demi bisa kembali menemani Gu Qingqing. Gu Qingqing melihat Leng Xicheng. Awalnya, ada banyak hal yang ingin ia katakan di dalam hati. Tetapi, ketika ia melihat Leng Xicheng, ia hanya merasa sangat lelah dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Gu Qingqing hanya mengangkat matanya sedikit, melirik Leng Xicheng, dan bahkan tidak repot-repot menyapanya. Ia langsung berjalan ke kamar tidur. Namun, sebelum ia mengambil dua langkah, Leng Xicheng dengan cepat melangkah maju dan meraih lengannya. Selanjutnya bab 325 Nyonya Asli, 5.